merupakan buah yang dikenal sebagai buah bangsawan dan raja. Dengan harganya yang mahal, tapi khasiatnya sangat banyak sekali pemirsa seperti kita ketahui. Vitamin C-nya yang kaya dengan antioksidan dapat membuat khasiat kepada para pecinta anggur ya untuk lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit yang ada. Dan kali ini saya Azifa Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Ayo Bertani. Dan hari ini kita akan membahas tentang segarnya potensi buah anggur di dataran rendah. Dan kali ini saya tidak sendiri pemirsa karena sudah ada narasumber kita pada hari ini yaitu Bang Yogi dan juga Pak Noki. Halo, apa kabar? Halo. Halo. Nah, ini menarik sekali ya pemirsa, di mana biasanya ya yang kita tahu kan yang bisa menghasilkan banyak sekali budidaya, terus juga panen yang lebih menghasilkan biasanya itu berada di dataran tinggi. Lalu pemirsa, dengan topik kita hari ini yang membahas tentang budidaya anggur di dataran rendah, ini seperti apa? Penasaran pastinya ya? Langsung aja kita tanyain. Oke, nah ini bener gak sih mitosnya gitu ya? Kan beredar banyak sekali, apalagi kayak di Brastagi gitu ya, di Sumatera Utara khususnya Brastagi gitu. Justru banyak sekali orang berpindah nih kalau mau panen ke Brastagi gitu karena cuacanya bagus, sejuk gitu. Ini beneran nih anggur bisa di dataran rendah gitu. Gimana nih, Bang Yogi? Mungkin bisa jawab? Mas Yogi, Iya. Bisa sih, bisa. Karena dia anggur ini dia lebih bagus musim panas sih, karena dia masa panennya sebenarnya di musim panas. Jadi nggak ada dataran tinggi atau rendah pun dia bisa juga bisa. Justru bagus ya, bagus, yang penting adalah intensitas cahaya, benar ya cahaya, Pak iya, Noki cahaya, ya? benar. Oke, nah Pak Noki sendiri gimana nih awal mula, kenapa sih akhirnya memilih anggur nih sebagai salah satu pilihan tanaman yang saat ini dibudidayakan ini Pak, gimana? Awalnya saya tidak percaya, mitos sama bagi saya ini tanaman anggur bisa. Sama seperti saya memikirkan ini bahwa ya mitos nih untuk dataran rendah bisa menghasilkan anggur. Gimana nih Pak? Biasanya kan anggur ini tumbuhnya di dataran tinggi gitu kan. Tapi dulu awal-awalnya saya nggak percaya sama sekali. Jadi saya coba mendatangi Mas Yogi. Jadi kan biasanya anggur itu di dataran rendah itu kan asam gitu, terus nggak berbuah gitu. Jadi saya datang ke Mas Yogi, ternyata benar-benar buahnya itu memang manis, banyak gitu. Kalau satu pohon itu bisa sampai 30 dompol lah kelihatan gitu. Masih bisa itu, buahnya besar-besar. Nah saya mencobanya gitu. Awalnya saya tanam hanya 2 pohon gitu di rumah saya, di depan rumah. Hasilnya memuaskan, sangat memuaskan. Sampai orang-orang bilang, ini buah anggur ini tempelan apa plastik ini apa? Plastik apa-apa, sampai nggak percaya orang itu. Kenapa nih buat orang nggak percaya? Emang bentuknya gimana nih Pak? Ya sampai berhenti di depan rumah saya tunjukkan ke perkebunan Mas Yogi lah. Kalau memang bapak atau ibu mau menanam anggur, ke Melinjo 28 aja. Itu suhu kami itu, saya bilang gitu. Gitu. Ternyata memang anggur ini hidup di dataran rendah seperti itu. Cuman cuaca tergantung cuaca itu. Kita kendala memang di tanaman anggur ini cuaca ya kan. Kalau di musim hujan kita kewalahan kalau kita nggak pakai atap gitu anggur ini. Kewalahan kali. Karena banyak di situ kan air hujan itu asam kan. Banyak jamur di situ. Kewalahan kita harus semprot setiap hujan. Jadi untuk mengatasi anggur ini bagus, kita harus pakai penutup gitu. Seperti yang sederhana plastik UV itu sangat sederhana, itu bisa. Terus anggur ini harus kena matahari ternyata, harus banyak sinar matahari gitu. Itu intensitas cahaya sinar mataharinya itu seberapa persen ya Pak? Bisa 80% bisa. 80%, oke. Berarti artinya iklim yang terbaik nih untuk suhu budidaya tanaman anggur ini sebenarnya yang baiknya semana nih Pak untuk iklimnya? Satu hari kena full matahari lebih bagus itu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting, justru kalau udaranya lembab itu banyak penyakit di situ. Nah, mungkin Mas Yogi bisa menjelaskan itu. Gimana nih Mas Yogi? Langsung dilemparkan ke Mas Yogi nih. Anggur ini
Banyak jenisnya sebenarnya. Jadi di mindset dari masyarakat itu anggur itu kalau nggak asam nggak buah, dua itu aja sih. Oke. Cuman kita harus tahu juga jenis yang kita tanam juga. Jangan yang kita tanam itu jenis yang asam. Yang asam itu yang beredar kebanyakan ya seringan dia Isabella sama Red Master. Isabella itu dia hijau, dia matangnya agak kehitaman juga sih sebenarnya. Sama Red Master juga, cuman Red Master kecil kali dia buahnya. Itu asam, itu mau kita kasih pupuk macam mana mau manis pun dia tetap asam. Jadi kita harus tahu juga jenis yang anggur yang kita tanam. Jangan sampai kita tanam yang anggur asam, sama aja kita nggak bisa ngerasain rasanya. Karena jenisnya banyak sih, jenisnya banyak. Kalau saya di rumah itu ada sekitar 40-an jenis lebih. Kebanyakan dari jenis dari Ukraina. Contohnya itu kayak Jupiter, Trans, Baikonur itu dari Ukraina. Anggur ini dia sih punya nilai estetik sih sebenarnya. Jadi kita bisa bentuk kayak manapun. Jadi kita tanamnya nggak perlu lahan luas, cuman sekedar di pot kita bisa tanam juga gitu. Nggak punya lahan kita di lantai 3 kita bisa gitu. Cuman dia kendalanya di cuaca hujan. Dia paling jamur kendalanya di situ. Makanya kita mengantisipasinya dengan naungan UV, minimal plastik UV. Tapi semacamnya juga bisa, cuman yang penting jangan sampai dia ngeredam panas, karena dia butuh panas full dia. Itu sih. Nah itu suhu yang paling baiknya seberapa banyak nih? Suhunya? Kalau suhu panasnya ya? Iya. Atau suhu iklimnya gitu lah. 30%. Iklim kita ini kan rata-rata antara 30 sampai 33 lah gitu kan. Itu bagus. Itu bagus ya. Bagus. Karena memang saya pernah dengar juga nih Pak dan Mas Yogi nih, katanya anggur ini kan tanaman tropis gitu ya. Maksud saya subtropis gitu ya. Nah, itu yang buat mungkin saya tadi berpikir tentu kalau di tropis mungkin agak susah gitu ya. Ternyata justru kualitasnya bagus ya di tropis. Malah, gitu ya. Kita punya nilai plus. Jadi kita bisa membuahkan kapan aja sepanjang tahun. Tinggal kita bisa. Misalnya kita 3 bulan ke depan panen, kita pangkas hari ini gitu. Jadi kita mau lebaran kita panen, mundur 3 bulan sebelumnya kita pangkas pembuahan gitu. Kalau subtropis kan kita nggak bisa, karena kan mereka iklim panasnya gitu ya. Dia ibaratnya setahun sekali. Kalau kita bisa kapan aja bisa kita, tinggal kita mau buahnya kapan aja. Tapi untuk hasil buahnya itu sama nggak sih gitu untuk tropis dan subtropis kan? Mungkin ya barangkali nih karena dia tanamannya subtropis nih pemirsa, justru hasil buahnya tuh lebih bagus gitu, lebih manis, terus juga buahnya mungkin lebih besar gitu. Apakah itu mempengaruhi dengan iklim kita yang di sini gitu? Iklim, itu sih pasti sih. Kalau memang kita tempat kita misalnya lagi hujan, pembuahan lagi hujan, itu pasti merubah rasanya itu. Karena dia pasti banyak mengandung air itu, jadi rasa manisnya pasti kurang. Tapi kalau musim panas pasti rasa manisnya bagus. Full ya. Itu full ya. Kalau masalah buah besar itu, kita ada metodenya penjarangan buah bisa. Ya benar, penjarangan. Ada yang harus dikasih GA3, itu bisa. Terus malainya lebih panjang, buah bisa, berinya lebih besar-besar dia itu. Nah kan juga ada nih Pak buah yang tanpa biji nih. Itu sama nggak sih umumnya gitu cara pembudidayaannya dengan buah yang memang biasanya gitu, anggur biasanya gitu? Gimana tuh Pak? Kira-kira ada perbedaan nggak sih untuk yang tanpa biji nih? Kan beredar di masyarakat juga katanya nih kurang baik untuk kesehatan gitu. Tapi kalau metodenya mungkin sama kan ya berarti nggak ada masalah gitu ya Pak ya? Gimana kalau metode sama aja, iya harus sama aja ya. Berarti artinya ini safe ya untuk dimakan ya. Lalu untuk pembudidayaannya tuh caranya gimana nih Pak? Apakah ada perbedaan atau gimana? Kalau kita membudidayakan anggur ini, cara tanam itu kita harus tanah itu harus poros. Contohnya kan kita kan harus ada kuhenya, ada sekem bakarnya, sekem lapuknya ada, itu dicampur jadikan 1 banding 2 lah gitu. Itu bisa. Terus tempat media tanamnya itu harus kita gali dulu, lebar 40 kali 40 udah bisa gitu, kedalaman 40.
Artinya tidak butuh wadah yang besar Nggak juga perlu, ya. nggak Jadi perlu. kalau mau di rumah nih pemirsa juga bisa cobain ya di halaman rumah, di pekarangan, bahkan mungkin saya pernah lihat juga dililitin di pagar-pagar gitu ya Pak ya. Bisa. Oke. Nah, ini kan yang di sini tuh beda nih. Ini kebetulan dibawa di sini pemirsa oleh Mas Yogi dan juga Pak Noki ya, di depan ini sudah ada tanaman anggur yang justru menjalar ke atas gitu ya. Artinya ini sebenarnya tanaman anggur itu bisa diubah gitu ya untuk arah-arah batangnya bisa, gitu ya. bisa. Justru fleksibel gitu. Fleksibel. Iya, fleksibel bisa. Tapi memang pada dasarnya biasa melingkar-lingkar Dia gitu merambat ya. emang hasilnya Merambat ya. Oke. Nah, untuk biasanya nih kalau tanaman anggur ini susah nggak sih untuk pembudidayaannya, gimana nih Mas Yogi? Sebenarnya gampang. Cuma yang penting kita mau belajar, mau cari tahu sih teman. Emang kadang ada yang mau beli bibit anggur itu dia menanya dulu. Oke. Susah nggak sih merawatnya gitu kan, menanamnya kan. Cuman saya bilang gitu, yang penting mau belajar, mau cari tahu itu pasti gampang. Kita kan kalau bilang susah itu karena kita nggak tahu. Iya, benar. Kalau kita tahu pasti semuanya gampang. Nggak mau mencoba. Iya. Itu dia. Betul. Awalnya nggak mau mencoba. Tapi kan kadang-kadang juga banyak yang suka salah gitu kan, Iya. suka takut untuk budidaya atau mencoba sesuatu hal yang baru karena memang tidak ada ilmunya gitu ya. Iya, benar. Nah, itu yang bisa jadi kendala gitu. Apalagi kan sayang nih kalau untuk udah dibeli bibitnya tapi nggak tahu nih mau Iya. aplikasinya gimana gitu ya. Mungkin boleh kali ya dikasih tahu nih ke pemirsa di rumah nih, mungkin Mas Yogi ataupun Pak Noki bisa kasih tahu nih cara pembudidayaan yang benar untuk tanaman anggur nih, apalagi di dataran rendah itu seperti apa? Mungkin boleh dijawab siapa nih? Mas Yogi. Oke, Mas Yogi boleh deh. Yang pertamanya itu sih pondasinya sebenarnya di media awal. Di media awal itu yang tadi yang dibilang Om Noki, itu ada kuhenya, ada sekam bakar, sekam mentah. Kalau bisa dicampur pasir sih lebih bagus. Iya. Dia pasir halus gitu. Kalau saya sih pakai itu digali, dimasukkan. Kalau bisa pun itu dibiarkan dulu. Lebih bagus misalnya dibiarkan sebulan. Jadi biar masak dulu lah di dalam. Baru Tanahnya kita dingin masukkan dulu. bibit itu. Nah, Lebih itu aman, perawatannya yang pasti kita tentuin dulu nih mau rambatannya seperti apa gitu. Ada yang parah-parah, dia parah-parah kayak di atas dia kayak ada menjalar di atas. Kayak jemuran gitu ya? Oke, jemuran itu namanya trellis. Oh, trellis. Beda Itu lagi trellis, ya? trellis itu dia itu biasanya kalau trellis itu di luar negeri banyak itu skala kebun dia trellis kayak untuk wine. Karena kan yang kita tanam ini kan dia jenis anggurnya dia table grape. Karena kan beda ada dua, ya? wine grape sama table grape. Wine grape itu kan dia untuk minuman diolah lagi. Kalau table grape kita kan bisa langsung makan. Kita makan langsung kan itu. Tadi kita rambatannya dulu. Kalau misalnya kita trellis, kita buat trellisnya. Kalau kita buat para bisa juga macam teras gitu. Atau yang nggak punya lahan atau tempat itu benar. kita bisa pakai pot. Ibaratnya macam bonsai gitu. Kita Iya. tinggal buat lingkarannya aja gitu. Nah itu paling ya perawatannya penyiraman dia nggak perlu banyak air. Dia nggak suka banyak air. Itu sih sama penyemprotan fungisida sama insektisida itu perlu juga karena kendala kita di Indonesia hujan, kendalanya di hujan. Kalau ada UV pasti lebih bagus penanganannya gitu. Oke, nah kalau untuk bibitnya sendiri, pupuknya sendiri ada khusus ya? Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali lagi pemirsa, selengkapnya ada di Ayo Bertani, jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi pemirsa dalam Ayo Bertani, masih bersama dengan saya Ziva Zahrianis. Nah, tadi ini pemirsa sempat terputus pembicaraan kita tentang pupuk yang terbaik nih, dan juga mungkin tanah yang cocok untuk pembudidayaan anggur sendiri. Nah, mungkin Mas Yogi boleh bantu saya untuk info nih ke pemirsa di rumah nih, seperti apa sih tanah yang baik Tanah nih, yang baik. yang bisa buat subur untuk budidaya anggur ini seberapa? Kalau media itu kita campur lagi. Yang pertama itu dia pupuk kandang lah. Ya kayak kuhi sapi, kuhi kambing itu bisa. Itu Bagus tuh. satu minimal satu. Sekam bakar atau sekam mentah satu. Terus kalau bisa sih dicampur pasir sih. Pasirnya pasir kayak pasir halus gitu, pasir sungai. Karena dia kan lebih bagus dia. Karena dia akarnya kan akar berserabut. Karena di negara asalnya sana dia emang media tanahnya itu dia berpasir.
Iya. Dia suka yang berpasir. Harus poros lah Harus gitu. poros, intinya harus poros gitu. Poros ya. Berarti pupuknya ada pupuk khusus Kalau nggak pupuk sih? ya kami sih pakai rutin juga, pakai pupuk kandang juga, kita kasih juga tiap bulan, minimalnya 2 bulan sekali kita kasih bagian atasnya aja. Kalau untuk apanya pupuknya pupuk umumnya biasanya pakai NPK 16 sudah bisa. Itu aja pun udah bisa sebenarnya. Mutiara 16 itu yang warna biru itu. Warna biru. Oke. Kalau banyak teman-teman juga lihat di apa juga dia pakai pupuk banyak sih macamnya, kayak MKP, kayak Ino 3 putih, karet tipus boron. Biasa kalau umumnya kalau mau pembuahan dia pakai MKP dulu. Nanti kalau udah jadi beri pembuahan dia lebih banyak di Kaino 3 putih, banyak di kaliumnya sih. Itu aja sih. Oke, pupuknya. artinya nggak ada pupuk khusus ya sebenarnya Nggak, ya? nggak ada sih sebenarnya. Kita cuman pakai pupuk kandang aja pun sebenarnya udah bisa. Udah bagus ya? Atau umumnya pakai NPK 16 itu pun udah bagus sebenarnya, udah bisa sih. Nggak perlu ribet-ribet lagi. Iya. Nah, untuk ketinggian maksimum nih ya untuk dataran yang tepat nih untuk pembudidayaan anggur ini ada nggak sih? Dan kira-kira di ketinggian mana nih yang terbaik untuk pembudidayaan ini? Nah, kalau itu saya belum bisa mastiin sih, karena saya pun ya kalau di Binjai datarannya tinggi. Justru rendah ya? Rendah. Jadi ya sebenarnya nggak bisa, semua bisa sih, karena teman juga di Brastagi ada nanam, dia bisa juga buah juga. Jadi di dataran rendah dan tinggi itu nggak ada jadi Nggak ada patokan sih, masalah ya? nggak jadi masalah. Oke. Artinya ini juga bisa walaupun dataran rendah, tinggi itu sama aja ya. Sama, yang penting bisa. tetap harus ada intensitas matahari Cahaya, yang iya. cukup. cukup. Oke, betul sekali. Nah, pemirsa juga pastinya penasaran juga nih ya seperti apa pembudidayaan yang dilakukan oleh Mas Yogi dan juga Pak Noki, dan berikut kita akan saksikan visualnya. Oke, di sini terlihat ini banyak banget ya, ada 40 kalau nggak salah tadi ya Mas Yogi ya? Kalau yang saya 40 jenis varian lebih. itu. 40 jenis lebih, oke. Nah, untuk pembudidayaannya ini ada daerah-daerah khusus nggak sih untuk misalkan yang tadi mungkin untuk Jupiternya, terus juga yang lain-lain itu digabungin atau dipisah gitu? Digabung, karena ya? dia nggak ngerubah sih serbuk sarinya, dia nggak ngerubah. Jadi Oke. masih bisa digabung sih. Nah, itu Mas Yogi sedang apa nih? Nah, ini tambulan pot, dia di pot. Jadi yang nggak ada lahan tanah di atas lantai 3 di rooftop bisa, ini pakai tambulan pot. Oke, Nah, ini yang itu di menjalar teras. ya? Ini namanya para-para namanya. Oh, ini yang Sistemnya para-para para-para. Sistem para-para, Duri ya. duri ikan. Jadi dia rapi, dia balas-balas gitu. Ini bibit yang ini sekitar 3 bulan nih sudah disiap tanam. Oke. Jadi bibit yang kita buat ini dia okulasi. Dia batang bawahnya dia pakai lokal, yang asam itu yang tadi Isabella atau Red Master. Iya. Kita sambung okulasi sama yang impor ini, yang manis ini gitu. Oke, ini ditutupin pakai Ini pakai ya, plastik, Mas? ngindarin lalat buah sih. Lalat buah juga. Ini jenisnya Baikonur New nih. Itu Dia warnanya kalau kayak mateng kuning dia gitu ya? merahnya merah merona gitu, cakep dia. Oke, tapi pas di sini kayak saya lihat warnanya kuning gitu ya? Iya. Itu sebelum jadi ya, ini Mas, sebenarnya ya? belum masak kali. Kalau udah masak dia merahnya cakep Merah dia. Merah maron gitu. Artinya untuk anggur sendiri banyak jenisnya ya Mas ya? Banyak. Banyak. Kalau di Indonesia udah ratusan jenis sudah masuk di sini. Oke. Nah, ini Mas Yogi semuanya budidaya sendiri atau bareng dengan Pak Noki? Ini di rumah saya. Di rumah saya. khusus ya, Kalau di memang rumah ada Om lahan. Noki ada juga. Oke, ini tadi Jupiter Ini ya? Jupiter. Iya, Ini yang Jupiter. rasa buahnya unik itu, ada aroma Aromanya itu. mangga, permen-permen gitu. Oke, ada Kalau rasa permen-permen. itu Jupiter lah rasa itu. Oke. Nggak ada Menang di rasa dua dia. itu. Itu kenapa bisa berbeda gitu dibanding yang lain ya? Mungkin karena jenisnya varietasnya juga ada. Itu kalau tadi yang Jupiter itu dari Amerika WC itu. Dia seedless, aslinya seedless macam kismis gitu, nggak ada Iya. biji. Oke, itu cakep banget ya. Iya. Warnanya itu bener-bener kinclong gitu ya. Kinclong, iya benar. Bener-bener. Nah, tadi juga yang terakhir warnanya kuning gitu ya. Itu Kalau yang kuning itu tadi trans transfiguration. ya. Itu namanya. bedanya rasanya gimana? Dia lebih crunchy, udah gitu dia lebih dominan manis sih. Dia nggak ada aroma kayak Jupiter. Itu kalau itu dia asal negaranya dari Ukraina.
Kalau yang Oke. tadi kan yang Jupiter tadi dari Amerika, kan, Amerika, kalau dari ya. Ukraina. Nah, kalau yang dari Jepang tadi, kira-kira buahnya ada nggak sih contohnya Dari gitu? Jepang ada, cuman belum buah karena memang jenis-jenis Susah dari Jepang membuahkannya. Susah ya? Karena Susah. iklimnya Iya, mungkin benar. berbeda gitu mungkin. Oke, ini berpengaruh juga berarti ya, Iya, untuk benar. mau budidaya dari luar juga tetap Ya, tetap harus menyesuaikan berarti ya. menyesuaikan. Oke. Nah, Ada yang iya. dari Cina juga. Heeh. Ada yang dari Cina itu rasa hampir mirip Jupiter itu. Masih kami kembangkan lah gitu. Gitu. Karena kan baru langkah juga itu bibitnya itu. Baru kami kembangkan lah. tapi mungkin- cukup berpotensi nggak sih Pak kalau di Potensi. Indonesia? Potensi ya. Buahnya lebih besar dia dari Jupiter dia. Rasanya hampir mirip-mirip Jupiter itu. Lebih besar dia. Mungkin ada satu tahun lagi udah bisa ada hasilnya lah gitu. Oke, nah ini sebelum kita jauh nih pertanyaan saya ya. Udah seberapa lama sih untuk tertarik dengan budidaya anggur ini? Ini mungkin boleh dari Mas Yogi dulu nih. Udah berapa lama tertarik dengan budidayaan? Mulai menanam itu Juli akhir 2020. Justru masih baru ya? Iya, masih baru sebenarnya, masih perlu belajar lah. Baik. Jadi udah 1 tahun 9 bulan ya, udah tahu hampir Hampir 2 dua tahun lah, tahun hampir 2 sudah. tahun, hampir 2 tahun. Oke, nah pengalamannya gimana nih? Pengalamannya? Selama budidaya? Ya pasti dulu awal nanam ya pasti di apa ya? Karena mindset orang itu anggur itu nggak bisa buah gitu, rasanya asam. Pasti orang datang ya ibaratnya menyepelekan gitu. Ah, nanam anggur gitu kan, ngapain gitu kan, asam nggak bisa buah. Tapi setelah saya tanam, udah gitu buah anggur ini kan dia nggak perlu lama-lama sih, hitungan bulan dia bisa buah. Karena yang pernah saya tanam itu dia umur 2-3 bulan itu udah belajar buah. Cuman saya buat dulu tersier biar supaya lengkap, biar supaya pembuahannya maksimal. Itu minimal 6 bulan kita buahin bisa. Oke, nah itu tadi dari Mas Yogi. Kalau Pak Noki sendiri nih, karena selama ini berpikir tentang mitos deh, Iya, kita bisa benar. membuahkan Iya. anggur. Ini sudah berapa lama emangnya untuk 1 tahun budidaya? saya 1 berjalan, tahun ya, iya. beda setahun dari Mas Iya. Yogi. Nah kalau Pak Noki gimana nih pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan dari pembudidayaan anggur ini? Banyak Justru- pengalaman nah, saya itu di budidaya anggur ini kan. Satu, itulah menenangkan hati juga nih tanaman ini. Iya benar. Menenangkan hati. Iya. Saya pulang kerja capek-capek, saya harus urus anggur dulu. Enak, saya capeknya hilang itu urus anggur ini. Jadi bahan refreshing gitu Iya. ya Pak. Awalnya saya tanam ya sedikit, sekarang bertambah banyak lah saya tanam itu. Kalau di Pak Noki sendiri sudah berapa jenis tanaman nih yang sudah dibudidayakan? Saya ada 15. 15 ya? Iya. Ini jenisnya sama mungkin dengan Mas Beda-beda. Yogi atau beda? Kira-kira Beda-beda. sudah apa aja nih yang sudah dibudidayakan? Ya, Jupiter, Tran, Dixon, Coachella, Ara 15, Gospi, Oscar, Baik, Banyak ya? Bekonur, banyak. Oke. banyak. Nah, yang paling menghasilkan nih untuk pembudidayaan ini apa nih kalau dari Pak Noki? Saya Tran, Trans ya? hasilnya luar biasa. Oke. Kalau rasa Jupiter, rasanya luar biasa. Tapi unik ternyata ya, Iya. banyak sekali ternyata yang kita nggak tahu ya pemirsa, banyak sekali warna-warna nih yang mungkin membedakan jenis-jenis dari anggur ini sendiri gitu. Tadi seperti yang Jupiter itu ya yang biasa yang di pasaran ya, benar Iya. ya Di warnanya. pasaran Umumnya Iya, gitu hampir. loh orang penanam Hampir anggur. ini. semuanya kan Jupiter ya, Iya. justru kayak ungu-ungu Iya. gelap gitu Iya. kalau ya. yang di pasaran itu yang dijual itu kan biasa jenisnya red globe. Oke. Itu kebanyakan red globe sih. Dari Cina itu. Nah, untuk kita tahu juga nih kualitas anggur yang baik itu gimana lihatnya Pak Dik? Kalau kualitas anggur yang bagus, satu kita lihat dari bentuk pohon, daun, itu bagus. Nanti hasilnya akan memuaskan itu di pembuahannya itu. Oke. Nah, di sini udah dibawa ya beberapa sampel nih pemirsa. Mungkin boleh Mas Yogi atau Pak Noki nih menjelaskan ini yang dibawa ini apa aja. Soalnya ada yang unik nih saya lihat, ada yang bentuknya kecil-kecil nih pemirsa. Mungkin boleh bantu di shoot ke kamera Mas Yogi, ya. tolong di apa Mas Yogi? Dipegang aja diangkatnya. Boleh dipegang aja Mas, sekalian biar dikasih tahu ke pemirsa ini jenisnya apa aja nih. Soalnya ada yang unik nih pemirsa, itu benar-benar buahnya kecil banget yang nggak pernah saya lihat nih. Imut itu. Nah iya benar. Ini Jupiter. Ini sebenarnya dia masaknya dia yang tadi saya ada video Jupiter, nah itu masaknya dia merah ke
hitaman dia. Hitam merah. gitu ya. Karena ini kan belum masak kali. Ini dia rasanya dia banyak orang bilang kayak ada permennya, permen. Iya. Permen ya, Ya, oke. Kalau dijelasin susah sih, cuman nanti kalau udah ngerasain pasti dia suka. Saya puasa nih, kau kan bisa cobain. Karena kebanyakan orang datang beli bibit itu dia minta buahnya yang lebih besar gitu. Iya. Sementara Jupiter ini dia buahnya kecil. Tapi Standarnya memang segini. dia Bisa besar lagi. bisa besar, lebih besar maksimal Bisa dikit besar. lagi. Cuman dia nggak bisa besar kali. Oke. Cuman orang datang dia nggak suka lihat buahnya karena kecil kali. Gitu. Iya, tapi Cuman- kalau saya malah ngeliatnya unik gitu ya, kecil-kecil Tapi gitu ini ya, Pak ya. dia jenisnya emang seedless, dia nggak ada biji. Dia nggak ada biji, Oke. emang asli dia nggak ada biji. Mau kita apain pun dia emang nggak ada biji. Jadi kalau orang datang itu mau beli bibit, kalau udah ada kalau ada buah Jupiter dia cicipin, dia Baru. suka sama Jupiter jadinya. Malah Iya. mau nambah lagi karena rasanya itu dia unik. Kayak ada Oke. aromanya, mangganya gitu kan. Kalau di bawah pohon tuh lagi masak full dia tuh memang wangi kali ya. Itu pengaruhnya dari mana? Memang pada dasarnya pembudidayaan seperti itu, atau karena ada mungkin perkawinan silang, pencakokan atau gimana gitu ya? Itu enggak, emang dari jenis Memang anggur sudah dia jenisnya memang seperti seperti itu. Enggak ada dikasih obat apa atau enggak ada. Memang jenisnya emang dia rasanya buahnya emang kayak gitu teksturnya. Oke, ini sangat unik ya pemirsa. Jadi rasanya tuh kayak permen, terus ada mangga-mangganya Iya, gitu ya, kalau Mas? kalau saya sih bilangnya kayak ada mangganya gitu, aroma mangganya. Aroma mangga. Oke, nah selanjutnya apa lagi nih, Mas? Kalau ini yang saya bawa ini akademik. Akademik, oke. Dia Unik agak- ya namanya ya, Iya, Pak ya? akademik ini. Sekolahan. Kalau yang tadi kan dia dari Amerika, USA. Kalau ini dia dari Ukraina, akademik. Ini akademik. Dia warnanya hitam. Dia agak crunchy, dominan manis dia ini. Oke. Dan ini yang tanpa biji atau bukan? Ini ada biji. Kalau Ada biji kita ya? mau nggak ada biji, kita bisa sih pakai hormon GA3. Karena Oke. rata-rata perkebunan pasti pakai GA3. Pakai GA3. Oke, ini masih ada satu lagi pemirsa, tapi kita tahan dulu ini ya sebelum Mas Yogi menjelaskan lebih lanjut. Kita akan kembali lagi dalam program Ayo Bertani, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi dalam program Ayo Bertani pemirsa. Nah, tadi sempat terputus pembicaraan kita ya. Tadi Mas Yogi udah menjelaskan beberapa jenis tanaman anggur yang dibawa saat ini. Dan satu lagi nih Mas Yogi nih, satu lagi yang warnanya hijau, yang cantik nih. Ini jenisnya apa? Ini namanya Landis. Oke. Ini buahnya Landis. Dia hijau. Dia ada aromanya juga sih. Cuman dia Aroma apa nggak gitu? sekuat kayak Jupiter. Dia enak juga rasanya, unik juga dia. Itu kalau ini buah-buah ini berapa lama sih waktu panennya? Waktu biasanya? panen? Maaf. 3 bulan sih, 90 hari. Ada yang di bawahnya, ada yang 120 hari. Kayak Jupiter ini dia nggak sampai 90 hari dia pun udah bisa panen. Iya. Udah enak dia. Ada enak. Misalnya cuman 80 hari, 70 hari itu udah bisa panen. Oke. Nah, ada nggak sih pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi terhadap pertumbuhannya waktu panennya Waktu panen. untuk buah-buahan ini kira-kira? Kendalanya itu tadi di cuaca hujan. Kalau kita lagi membuahkan di musim hujan itu dominan gagal Rasa. panen itu besar. Oke. Makanya kita antisipasi sama naungan UV itu. Jadi dia nggak kena hujan, terus medianya itu kalau bisa kita volumenya kita tinggikan. Jadi yang seandainya kita banjir, jadi dia nggak tergenang langsung gitu. Jadi kalau kita di musim hujan itu dominan bisa pecah dia, crack dia, buahnya bisa pecah karena Rasanya pun banyak mengandung berbeda air. juga. Oke. Kalau buah, kalau rasanya pasti ngaruh tuh, pasti Pengaruh. rasanya dia manisnya kurang. Beda sama kita buahnya di musim panas, itu pasti manisnya memang manis full dia. full dia. Enak. Oke. Nah, berarti untuk tanaman anggur ini butuh disiram nggak sih Pak Noki? Butuh penyiraman, butuh. Kira-kira untuk penyiramannya tuh seberapa banyak ya? Kalau Kan katanya nggak boleh terlalu banyak juga nih ya. Iya. Jadi yang paling normalnya nih untuk kadar air yang kita siramin itu seberapa banyak? 2 hari sekali bisa. Satu pohon itu mencapai 3 liter lah gitu bisa. 3 liter air udah bisa. Bahkan tahan sampai 1 minggu pun disiram nggak apa-apa anggur ini. Apa? Oke. Iya. Berarti justru bagusnya di kering ya kayaknya ya. Di tanaman di tanah kering gitu ya. Iya, memang ini kan di dataran tinggi umumnya kan anggur ini kan. Jadi nggak terlalu banyak makan air lah gitu. Oke, nah kalau untuk proses banyaknya produksi ini biasanya kalau untuk 1 bulan gitu, biasanya berapa banyak sih untuk hasil produksinya gitu?
yang sudah dihasilkan? Mas Yogi bisa jawab itu. Gimana nih? Satu pohon itu ya? Ya, Satu satu pohon pohon tergantung mungkin. dia panjang. Kan ini di anggur ini kan dia ada cabang primer, sekunder, tersier. Kalau primer itu dia batang tegaknya. Oke. Sekunder itu dia batang penopang tersier untuk pembuahan. Nah, kalau kita buat sekundernya lebih panjang pasti hasilnya pasti lebih banyak juga kan. Kalau saya di rumah itu paling cuma 2 meter lah. Jadi tersiernya itu sekitar 24 gitu. Jadi satu tersier itu bisa bawa kurang lebih 3, 4 sampai 5 dompol. Dompol gitu. Dan satu dompol itu paling sedikitnya kalau memang jenis yang Jupiter kalau buatlah transnya agak besar itu paling 400 gram bisa sampai 1 kilo lebih itu satu tandan. Kalau Nah, dibagi jadi tinggal bisa dikalikan Satu itu pohon di rata-ratakan 7 on lah bisa. Oke. 700 ya gram lumayan gitu. lah, lumayan puluhan kilo bisa satu pohon Iya. itu. Nah, Kalau biasanya emang- omset yang didapatkan dari 1 kilo gitu, biasanya berapa nih Mas? Ada nggak sih perbedaan-perbedaan harga mungkin buahnya ya. harga buahnya? Kalau harga buahnya sih rata-rata sih 100 ribuan sih. Petik Satu sendiri. kilonya. 1 Dia kilo petik ya? sendiri. Petik sendiri. Itu petik sendiri. Iya, Jadi petik kalau sendiri. misalnya yang sudah dijualkan ke orang gitu biasanya berapa? Kalau sama sih, kami kalau ada buah lagi panen di rumah, kalau emang ada yang mau beli, dia datang dia langsung petik sendiri, langsung Inilah. disaksikan petik sendiri. nanti Dicampur timbang. lah. Entah Timbang yang nanti Tran timbang. berapa gram, Ha-ha. yang Jupiter berapa Bisa di-mix, gram, digabung. itu bisa digabungkan gitu. Nggak hanya satu jenis itu aja. Bisa pilih dia variannya. Tapi nggak ada perbedaan ya, mungkin untuk transnya seberapa omsetnya berapa gitu-gitu, perbedaan omset Perbedaan omsetnya? beda jenis gitu ya. Nggak ada. Kalau lebih banyak sih di trans sih, karena dia satu tandan itu dia dompolannya lebih banyak, Lebih gramnya besar lebih lah itu. banyak. Kalau Jupiter ini dia kan kecil-kecil, dia di dompolannya nggak begitu banyak, pasti gramnya juga sedikit ya. Lebih banyak kayak di trans akademik dia lebih banyak. Yang paling diminati sama masyarakat nih untuk jenis buah anggurnya itu buah yang mana gitu? Kalau yang umum ya, kalau sepengetahuan orang kayak Jupiter, Trans, akademik itu umum, itu tiga Umum itu tuh. umum itu. Tiga-tiganya. Umum Baikonur itu umum Baikonur. karena kalau kita Gampang pembuahannya gampang. dia. Gampang Gampang pembuahan, pembuahannya. gampang perawatan dan itu udah banyak yang mau membuahkan. Jadi kalau kita lihat di YouTube di mana itu udah banyak. Jadi yang recommended itu sih yang banyak dicari orang itu kebanyakan sih. Oke, nah kalau untuk ini kan saya dengar katanya ada komunitas juga nih ya. Iya. Nah, di komunitas sendiri tuh biasanya yang di edukasi ini kepada para teman-teman yang pengen berkecimpung di budidaya anggur ini biasanya diajarin apa aja sih? Gimana Biasanya kalau di komunitas itu sharing-sharing tentang anggur, contohnya ada masalah di daun. Nah, ini daunnya kenapa? Nanti di situ sharing di grup itu kan. Yang ada yang jawab itu, ada punya pengalaman masing-masing lah. Nah gitu, tentang penyakit-penyakit anggur lah itu yang di Nah, yang biasa jadi kendala tuh biasanya di mana nih? Yang kendala di daun lah. Sering. di daun lah Di karena Nah, hujan itu. itu. Hujan. Pasti kendala kalau nggak jamur, pasti kena jamur putih itu, jamur tepung atau jamur jamur karat daun. Itu kalau udah hujan pasti memang ya harus kita semprot. Kalau nggak ada naungan itu ya wajib ya 3 hari sekali itu. Harus 3 hari disemprot. sekali semprot fungisidanya jamur. Kalau ada naungannya UV kita lebih nyantai. Lebih nyantai. Lebih nyantai Aman kita lah, aman terhadap perlu anggur, pohon terus-terusan anggur. nyemprot, tapi tetap kita antisipasi tetap semprot seminggu Harus sekali. disemprot gitu. seminggu sekali ya. Mencegah lah ibaratnya mencegah. Benar-benar. Nah, ini juga saya pernah satu kali saya sempat terkesima nih dengan satu teman saya ya yang buat pekarangan anggur. Terus dia ini banyak banget buah-buahnya warna hijau, merah, kecil-kecil gitu ya. Tapi setiap sudah mulai panjang itu digundulin. Nah, itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Oh, pemangkasan itu ya. Pemangkasan, iya. Jadi kayak setiap dia ada daunnya, batangnya digundulin, terus udah dibiarin gitu. Jadi saya penasaran kan, ini mau dipanen atau gimana gitu? Kenapa harus digundulin gitu ya? Itu tujuannya untuk apa sih? Untuk pembuahan nih, Pak? itu. Untuk pembuahan. Nah, itu kira-kira seperti apa?
Mas Yogi jauh Mas Yogi. Itu kan di anggur ini kita namanya ada foundation pruning, pembuahan. Jadi pembuahan itu kita harus potong. Misalnya ada jenis Jupiter, ya itu kan ada primer, sekunder, tersier. Sekunder, tersier dia macam duri ikan. Nah itu tersiernya. Nah itu sebelum kita buahin kita pelihara dulu. Misalnya jarak dari sekunder ke tersier itu, misalnya balas kanan kiri kan. Ke kanan misalnya 1,5 meter, baru ke kiri 1,5 meter. Nah sampai 1,5 meter itu kita potong yang duluan nyampe. Nanti tersier yang tumbuh yang lain jadi ikut nyusul. Kita potong, nanti kalau tumbuh lagi kita potong biar supaya serempak semuanya. Nanti itu biasa di 3 bulan kalau memang udah jadi ya pohonnya. Itu 3 bulan itu biasa batangnya itu udah mulai tua. Udah mulai tua, itu namanya kita kalau bisa di stres air. Kita nggak kasih air, nggak kasih makan sampai dia stres, kalau bisa sampai dia kayak mau mati gitu daunnya, rontok. Nah baru itu kita kasih pupuk pembuahan kayak MKP, kayak apa gitu. Nah ya biasa kalau umumnya biasa seminggu sekali sampai 3-4 kali dalam itu sampai 1 bulan itu baru dipangkas. Namanya foundation pruning. Dipangkas itu dibotai semua. Kalau emang udah tua, itu daunnya semua hilang. Daunnya hilang, batangnya yang ini kita buang semua. Itu ibaratnya dari batang sekundernya itu ada tersier, kayak beda jenis beda perlakuan. Kayak Jupiter, dia 1, 2, 3 helai daun kita pangkas dia bisa keluar buah. Kalau kayak trans kita nggak bisa kita buat 1, 2, 3 kita nggak bisa, minimal dia antara 8, 9, 10 karena dia lebih medium ke long. Karena kan di pembuahan anggur ini jenis-jenisnya beda, ada itu pembuahannya dia ada yang short, medium sama long. Dia pembuahannya kita harus potong agak panjang baru bisa keluar gitu. Ada perlakuan masing-masing lah. Perlakuannya beda. Jadi kita harus tahu jenis anggurnya, perlakuannya juga beda. Oke. Berarti kita harus banyak edukasi tentang jenis-jenis dan tata cara lah. Kalau memang kita tanam gitu, kita sekedar menjalar, kita bisa, cuman itu hasilnya pasti nggak maksimal. Kalau kita mau maksimal, kita harus tentuin itu dulu, cabangan tadi itu. Kita pangkasnya juga, pruningnya juga beda, ada pendek, medium, ada panjang gitu dia. Nah itu menarik banget ya pemirsa. Jadi ternyata terjawab sudah ya yang selama ini saya penasaran banget nih Mas Yogi dan Pak Noki ya. Jadi waktu itu memang saya pernah melihat seperti itu. Jadi saya bingung sendiri kan ini tujuannya kenapa gitu. Ini belum ada buahnya banyak kok udah digundulin gitu ya. Ternyata justru ini bagus ya pemirsa. Jadi untuk merangsang pertumbuhannya lagi pembuahannya. Betul sekali. Dan juga saya membuka pertanyaan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya nih. Kebetulan di sini sudah ada Mas Yogi dan juga Pak Noki sebagai pembudidaya anggur yang mungkin bisa membagikan tips dan sharing-sharing ini kepada pemirsa. Dan Anda bisa telepon kami di telepon interaktif di 061 414 6353. Sekali lagi di 061 414 6353. Nah, Anda bisa tanya apapun tentang pembudidayaan anggur, mungkin tipsnya dan juga bagaimana cara terbaik nih yang bisa dilakukan untuk pembudidayaan anggur. Nah, tentunya kan di komunitas juga banyak sekali kendala-kendala tadi seperti masalah banyaknya curah hujan gitu ya, dan juga hal-hal lain gitu yang harus diantisipasi. Nah, untuk kendala-kendala lainnya seperti apa nih? Ada nggak sih kira-kira yang selain dari intensitas hujan yang tidak beraturan gitu Mas? Iya, paling sih hama satu. Hama bisa kayak kumbang atau ulat kepompong. Kalau kita nggak rutin liatin, perhatikan slip satu aja itu bisa daunnya bisa habis semua itu karena satu ulat malam kepompong. bisa habis itu. Bisa habis. Ya? Sama yang kadang kalau teman-teman tuh kadang kalau di tempatnya itu kadang ada musang itu jadi hama juga. Buahnya bisa dimakan musang itu. Ya, benar. Sih. Nah kalau tadi kan saya udah lihat juga deh sempat tadi ada di visual ya pemirsa di mana ditutupin nih pakai plastik. Itu juga efektif nggak sih untuk membasmi hama gitu atau mungkin bisa aja ada celah-celah nih gimana? Kalau itu kan dia greenhouse-nya cuman nggak full, dia cuman bagian atas saja. Kalau kita greenhouse-nya kita fullkan, kasih apa itu hama pasti nggak akan masuk. Aman ya. Kecil, tapi itu kan karena memang cuma untuk menghindari hujan, tapi tetap hama tadi bakalan masuk. Tapi kalau dinanam di perkotaan, hamanya jarang lah.
Kecuali dia nanamnya agak di dekat perkebunan, itu pasti hamanya lebih banyak. Kayak jangkrik, kayak apa pasti Karena ada. berimbas dari Belalang, wahana Dari lain gitu ya. halaman sekitar juga gitu. Iya. Oke, nah itu dia tadi pemirsa. Dan untuk belajar lebih lanjut nih, kira-kira di mana nih Mas Yogi dan Pak Noki? Kira-kira untuk pemirsa di rumah yang mungkin tertarik nih untuk belajar ini, kira-kira bisa kemana nih konsultasinya? Boleh mungkin sharing-sharing ya, gimana nih Pak Noki, di mana? Bisa datang di alamat yang ditentukan. Contohnya di Jalan Melinjo itu kan, di Melinjo 28 itu bisa belajar di Binjai. situ. Di Binjai. Oke, nah jadi pemirsa bisa Di Jagat Farm itu, ya di kan? Binjai Farm Di ya? Jagat Farm, Binjai. Jalan Melinjau, Jatikarya, Binjai Utara. Iya. Di namanya Jagat Farm, nama kebun kami Jagat Farm. Oke. Nah itu nanti bisa datang atau mungkin nanti ada kelas-kelas online atau apa gitu Mas? Kalau ya paling bisa nanti dari WA bisa juga. Kalau misalnya datang lebih bagus sih, kalau belajar lebih bagus datang langsung, Karena lihat bisa langsung, lihat hasil ya. paham langsung kan gitu kan, bisa langsung datang gitu. Bisa action lah gitu. Betul sekali. Nah itu pemirsa ya, jadi bisa datang ke Jagat Farm yang ada di Binjai Utara. Nanti mungkin boleh konsultasi dengan Mas Yogi dan juga Pak Noki ya. Nah pemirsa, kita akan jeda sejenak ya, tetap bersama kami dalam program Ayo Bertani. Ya, kembali lagi pemirsa dalam program Ayo Bertani, masih dengan saya Azifa Zahrianis, dan di sini masih dengan Mas Yogi dan juga Pak Noki. Nah, ini menarik banget ya pemirsa, tadi sempat dibahas oleh Pak Noki ya, ternyata dia ini sangat mencintai anggur, pembudidayaan anggur sampai menjadikan hobi nih. Lalu apa nih buat Bapak yang paling buat menarik nih dari pembudidayaan anggur ini sendiri nih Pak, kira-kira? Satu, nilai anggur ini kan ada estetikanya. Kalau kita tanam di halaman rumah atau di teras rumah itu menambah keindahan rumah kita. Walaupun rumah kita sederhana, kalau ada buah anggur itu rasanya, waduh, luar biasa itu. Oke. Iya. Nah, apalagi ada yang tadi sempat juga di visual ya, di mana Teras. menjalar-jalar gitu di Iya. teras-teras ya, itu Peneduh benar-benar itu. buat cantik gitu ya. Iya. Susah nggak sih untuk pekarangan anggur di rumah gitu, Nggak susah. budidayaannya? Kalau teras kita, contohnya lah, kita buat teras kita itu ada ukuran 1,5 meter kali 4 meter itu bisa 2 pohon aja cukup. Udah rame itu buahnya itu nanti. Udah menutupi semua lah itu, cantik jadinya. Nah, mungkin boleh kali ya tips kepada pemirsa nih untuk pekarangan yang pengen membudidayakan, mungkin coba-coba yang kecil-kecil dulu kali ya untuk di pengaraman rumah gitu. 1, 2 Seperti pohon apa? gitu. Kira-kira yang perlu nih diperhatikan dalam prosesnya itu apa aja nih, Mas Yogi? Ya itu tadi media sama rambatannya juga kita buat. Iya, perlu itu. Kita siapkan rambatannya lebih bagus. Ya kalau kita mau buat para-para kayak teras, jadi ibaratnya kita di bawah bisa nyantai. Kita nyantai, teduh, apalagi kalau ada buahnya kan menyenangkan sebenarnya kan. Menyenangkan hati. Itu sih. Lihat ke atas ya kan udah Iya. hijau-hijau gitu, segar ya. Nah kalau di rumah Pak Noki juga seperti itu nggak sih? Seperti itu, semua iya. belakang, samping, depan saya tanam semua anggur. Jadi terjawab ya, yang tadinya mitos ya Pak ya, Iya, yang iya. tadinya mitos terus tiba-tiba akhirnya jadi lebih puas gitu Iya, ya. Ya, benar. Benar-benar, apalagi nah kalau di rumah sendiri bisa tanam apa aja atau mungkin ada jenis-jenis yang memang khusus nih untuk ditanam di pekarangan rumah aja nih, kira-kira Pak Noki? Kalau saya tanam anggur aja. Memang Anggur. tanaman anggur Iya. aja ya. Untuk jenisnya ada jenis khusus nggak sih? Jenisnya nggak ada, cuma itulah ada 15 jenis lah saya tanam itu. Itu satu pekarangan rumah dengan media yang kecil atau yang besar gitu bisa menampung 15 tanaman, jenis tanaman anggur gitu. Iya, potnya. bisa. Bisa, Karena bisa. sebagian dari di pot juga. Mm-mm. Jadi dia memang nggak perlu media besar-besar kali, kecil aja pun dia sebenarnya bisa. Bisa. Yang penting kita cukupi penyiraman sama nutrisinya aja gitu. Berarti itu yang paling penting, balik lagi ya, intensitas cahaya, Cahaya, terus juga betul. jangan terlalu banyak kena Air, hujan. air Hujan. hujan, terus juga nutrisinya yang paling Nutrisinya penting. harus kita jaga. Ya. Baik, nah biasanya untuk nunggu kapan menjalar banyak itu kira-kira buahnya banyak nggak sih gitu, makin tinggi gitu?
menjalar. Nunggu Kayak gini menjalar. kan yang sudah yang di pot-pot yang kecil-kecil gitu Ini, ya. iya. Itu ada nggak sih perbedaan-perbedaannya daripada yang menjalar panjang gitu untuk pembuahannya? Kalau dari awal ini, ya ini paling kalau mau kita buahin, kita tanam sekarang, kalau mau maksimal 5-6 bulan lagi kita buahin. Buah ya bisa. Dengan syarat dia subur ya. Oke. Subur, cahaya dapat. Udah gitu nggak terlalu banyak kena air hujan, musim-musim hujan, karena musim hujan pasti menentukan pH juga. drop, pertumbuhan pasti terganggu, penyerapan nutrisinya terganggu, makanya pertumbuhan juga nggak bagus nanti. Oke, nah juga ini pertanyaan saya nih yang bagaimana dengan keadaan ketika rumahnya itu mungkin tertutup dengan cahaya dan juga tidak ada lahan yang besar nih. Apa bisa tumbuh nih Pak Noki nih untuk di dalam rumah yang kurang dari cahaya gitu? Kalau tumbuh sih tumbuh, cuman nggak maksimal lah tumbuhnya, nggak sehat itu. Tapi pembuahannya ada. Pembuahan itu susah juga, Susah ya. susah. Kalau nggak kena matahari susah. Walaupun dia subur, itu akan susah buah itu. Kalau nggak ada matahari, cahaya matahari itu. Oke, berarti artinya memang yang paling utama dan yang paling penting justru itu ya. Iya, sinar. Sinar matahari mataharinya. itu, sinar Betul, matahari betul, menentukan itu. Nah, kalau untuk biasanya nih, kalau untuk omset sendiri nih, omset yang bisa dihasilkan dengan fokus dengan anggur yang benar-benar fokus ya, yang memang tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain, itu biasanya bisa meraup seberapa banyak sih? Kalau dari Mas Yogi sendiri? Karena kan memang jenis usaha nih ya. Iya, kalau saya kan mulai anggurnya udah hampir 2 tahun. Dan saya itu lebih ke jual bibit. Oh, jual Jadi saya nanam anggur sekitar 3-4 bulan itu saya udah belajar membuat bibit sendiri. Dan itu di bulan 1 itu udah mulai jual bibit itu. Dan itu omsetnya 1 bulan itu bisa lumayan, bisa puluhan juta juga. 1 bulan dari aja. 1 bibit aja buat Dari bibit yang dari 40 jenis di saya tanam itu 1 bulan bisa omsetnya sampai puluhan juta. Oke. Dari hasil jual bibit aja. Beda sama jual buah. Kalau jual buah kan beda lagi nanti. Itu dia buat bibit. Nah, untuk buat bibitnya sendiri itu susah nggak sih, Mas? Sebenarnya susah gampang. Susah gampang ya? Karena Itu kalau gimana? kalau kita tergantung tangan juga sih, orang bilang gitu juga. Tangan Tergantung dingin tangan. ya? Iya, orang bilangnya tangannya dingin gitu kan. Benar-benar. Perlu Ada. ketelitian itu, Mbak. Iya, Oke. perlu Dan belajar sabar lagi. juga sih. Pak Noki ya? Iya. Harus teliti kali, kesabaran Iya, teliti. benar-benar. Karena Mengunci itu. belum tentu kan bisa gitu ya. Terus juga kadang-kadang balik lagi ke orangnya gitu Iya, ya. benar. Justru balik lagi ke orangnya. Jadi kalau misalnya telaten terus juga bisa Dia udah benar-benar dia udah memperhatikan belajar gitu ya. caranya gini-gini, tapi tetap nggak bisa, ada juga yang seperti itu. Ya karena kan sering juga ya kadang-kadang malah kita udah satu lingkungan gitu kayak Pak Noki kita tadi kasih ke tetangga gitu. Iya. Nah tetangganya berhasil nggak untuk budaya gitu? Mencoba sekarang. Mencoba Iya, ya. mencoba. Tapi Mengikuti lah gitu. belum ada hasilnya ya, jadi belum bisa kelihatan cuman, ya. Dia kan coba dulu katanya, lihat dulu saya katanya. Itu kan mitos. Waktu saya tanam pun mitos. Oke. Om, apa bisa buah Om katanya. Setiap hari tanya orang itu saya. Karena kan beda-beda kadang-kadang walaupun kita sudah di satu lingkungan ya pemirsa ya, justru karena beda orang, beda Iya. budidayaan, jadinya beda juga nih hasilnya Iya. gitu ya. Iya. Itu juga mempengaruhi ternyata Iya. ya. Oke, nah itu menarik sekali ya pemirsa ya. Jadi yang paling penting adalah kita banyak edukasi juga ya, Iya, edukasi, belajar, terus kita cari tahu nih kira-kira yang paling baiknya seperti apa, cara tanamnya seperti apa, dan juga yang paling penting adalah nutrisi dan intensitas cahaya mataharinya itu harus dengan sesuai. Nah, tadi intensitas cahaya matahari itu yang paling baik berapa persen? Mas Yogi? 30% tadi. 30. Iya. 30%. 30% untuk intensitas cahaya matahari ya. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, kira-kira ada, Nah, Lebih itu yang bagus. belum tahu. oke, nggak apa-apa. Jadi berarti itu bisa, tetap bisa, tapi mungkin ada jam-jamnya kali ya, durasi Iya. berapa Iya, lamanya benar. itu Iya, juga bisa. mempengaruhi ya, benar ya. Pengaruh. Yang paling baik itu berapa lama Pak? Itu Untuk 6 durasi jam bisa. 6 jam ya. Minimal 6 jam, minimal 6 jam Minimal ya 6 jam. untuk durasi Iya. intensitas mataharinya. Oke, baik. Terima kasih. Dan itu dia tadi ya pembicaraan dengan Pak Yogi dan juga Pak Noki ini yang menarik sekali, yang ternyata nih selama ini yang kita pikirkan bahwa
semua tanaman itu baiknya untuk di dataran tinggi saja, dan ternyata anggur bisa dibudidayakan di dataran rendah. Nah, ini menarik juga ya pemirsa, dan mungkin nanti boleh konsultasi langsung di Jagat Farm, benar ya? Ya, benar. Jagat Farm nanti akan diajari bagaimana tips and triknya, terus juga pembudidayaannya seperti apa, dan yang paling bagus itu pembudidayaan apa. Baik pemirsa, terima kasih juga kepada Pak Yogi, Mas Yogi dan juga Pak Noki, terima kasih sudah membagikan ilmunya ya. Semoga nanti saya bisa main-main ke sana ya untuk budidaya ya. Baik. Nah juga pemirsa nanti boleh langsung tanya-tanya, ada Instagram atau mungkin kontak yang bisa dihubungin? Kalau Instagram Jagat Farm 07, kalau kontak 0852 7512 5745. Oke, nah itu dia pemirsa ya, jadi bisa langsung hubungi di Instagramnya atau konsultasi by WA. Nanti boleh langsung tanya-tanyakan, semuanya bisa ditanyain sama Mas Yogi dan juga Pak Noki. Dan terima kasih pemirsa sudah bersama dengan kami di Ayo Bertani. Kita akan ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.